tinggal menunggu izin edar, kemudian kombinasi obat ini kabarnya sudah bisa diberikan kepada para pasien untuk bisa menyembuhkan corona. Benarkah? Dan dalam uji tahap klinis yang kabarnya memang sudah melewati uji klinis hingga fase ketiga, apakah ini cukup aman? Apakah ditemukan kemudian efek samping ataupun dampak tertentu kepada pasien yang diberikan obat ini? Kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber, salah satunya sudah hadir di samping saya, Dr. Faris Nurwidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dr. Faris, waktu mendengar kemudian Indonesia mengklaim dari penelitian dilakukan oleh UNER, BIN, TNI ini mungkin ada semangat optimisme. Tapi apa yang terbayang di Dr. Faris ketika melihat ini sekitar akhir Maret kemudian diadakan penelitian, waktunya lebih kurang 5 bulan, tapi sudah sampai pada tahap uji klinis ketiga. Cukup lazimkah? Ya, kalau yang kita terima memang di media itu disebutkan ini melibatkan 750 subjek ya di 13 rumah sakit yang di tempat perekrutan sampel subjek penelitian sudah melewati kaji etik. Kita melihat beberapa tahapan telah dilalui, tetapi ada yang nampaknya terlompati, yaitu bahwa yang namanya avenue, tempat untuk kita announce temuan kita secara klinis itu adalah di jurnal internasional bereputasi. Jadi itulah tempat yang sebenarnya harus masuk dulu, dipublish, lolos dari penilaian reviewer yang independen, yang di situ dia akan melihat bagaimana proporsinya, kemudian bagaimana apakah blinding telah dilakukan dengan baik, apakah rekrutmennya sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah, terus bagaimana soal bias antar grup, bahwa yang harus dilihat juga adalah bahwa apakah di antara grup yang diteliti itu proporsi kelompok umurnya seimbang, orang dengan kelompok penyakit penyerta itu apakah sudah seimbang, gender pun juga harus seimbang. Jadi bias itu harus semuanya di screening dulu, dan itu biasanya akan bisa ketangkep di waktu proses submission sampai menjalani critical appraiser di jurnal. Jadi kalau sudah dipublish di jurnal internasional bereputasi, maka dianggap itu data itu sudah sangat well accepted. Baru kemudian otoritas negara yang mengelola pengaturan obat dan makanan bisa mengakses dan bisa menyatakan obat ini akan di-approve apa tidak di negara tersebut. Itu yang lazimnya. Dan sekarang kita memang melihat sepertinya fase yang terakhir yang publikasi di jurnal internasional ini kita belum temukan. Baik, nanti kita akan bahas, kita mungkin nanti akan tanya, mungkin nanti Mas Wawan Purwanto selaku Jubir BIN bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Wawan. Baik, kemudian kita juga sudah terhubung dengan Profesor Zulis Ekawati selaku ahli farmasi UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Zulis. Selamat malam. Baik, dan juga sudah ada Mas Pandu Riono yang juga merupakan juru wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Pandu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Profesor Zulis, tadi sudah ada catatan satu dari Dr. Faris Nurwidya yang bersama saya di sini. Ada fase yang rasanya mungkin dilompati dari penelitian yang dilakukan terhadap obat ini. Tidak dipublish di jurnal internasional bereputasi. Ada catatan tersendiri mungkin mengenai step by step dari fase penelitian ini dari Prof. Zulis? Baik, terima kasih. Jadi kami mendengar atau mendapatkan informasi mengenai hasil uji klinik ini kan memang dari media ya, dan kita memang belum melihat hasilnya pada publikasi. Tetapi sebetulnya itu juga bisa simultaneous dilakukan. Tetapi yang penting memang harus dilakukan pelaporan secara lengkap dari hasil uji klinik tersebut untuk kemudian disubmit ke Badan POM sebagai badan otoritas yang akan mereview dari hasil uji klinik tersebut supaya nanti apakah itu bisa disetujui atau tidak, dan nantinya akan mendapat izin edar. Saya kira begitu. Jadi memang sampai saat ini yang saya lihat adalah tahapan uji kliniknya sudah selesai, ya. Betul. Tetapi hasilnya seperti apa memang kita belum tahu ini. Ya, apakah efikasinya seperti apa dibandingkan antara 3 regimennya diuji itu seperti apa? Ini informasinya belum begitu jelas. Baik. Kemudian mengenai 754 pasien yang kabarnya ini menjadi objek dari uji klinis ini, Prof. Zulis, mungkin ada catatan tersendiri juga. Kalau tadi Dr. Faris berkata mengenai biasnya, karena memang belum diketahui secara gendernya seimbang atau tidak, kemudian dari kelompok umurnya. Kalau dari Prof. Zulis sendiri? Ya, baik. Saya menyoroti, jadi karena kebetulan ada banyak file yang beredar di publik ya, kemudian saya juga membaca. Jadi uji
uji klinik ini secara judul dari protokolnya adalah melibatkan pasien dengan derajat ringan, sedang, dan berat. Yaitu berarti saya kira akan ada 3 kategori pasien. Dan di sini 754 itu belum ada penjelasan bagaimana distribusi dari kategori severity atau keparahan dari COVID-19-nya itu. Itu yang kami lihat. Dan yang menarik juga kalau kita lihat dari yang beredar di masyarakat mengenai hasil ujinya, jadi di dalam uji ini kan dikatakan ada 3 regimen yang diujikan dibandingkan dengan suatu terapi standar. Tetapi pembagian kelompoknya ketika yang saya lihat di file yang beredar itu ada 5 kelompok. Itu juga menjadi pertanyaan buat saya. Ini 5 kelompok itu mewakili regimen apa saja, itu tidak ada keterangan. Ya, jadi seperti itu yang sementara ini saya lihat. Nah, Mas Pandu, tadi kita sudah mendengarkan ada catatan yang diberikan dari Dr. Faris, kemudian dari Prof. Zulis mengenai hadirnya penelitian obat ini. Dari Mas Pandu sendiri, apa menurut Mas Pandu yang diragukan ataupun yang tidak lazim dari proses penelitian obat ini, Mas? Ya, ketidaklaziman itu kan pertama sejak penelitian yang berangkat dari stem cell, kemudian langsung ke uji coba manusia, ya kan, dan kemudian proposalnya setelah disetujui oleh Badan POM dan kemudian memang harus dilakukan penilaian kode etik. Ya, kelihatannya dilakukan penilaian kode etiknya dari Universitas Erlangga itu sendiri. Dan yang paling penting adalah setiap clinical trial itu sifatnya harus terbuka. Bagaimana keterbukaan itu bisa terjaga? Biasanya diregistrasi. Nah, ini ada registrasi internasional yang memang mencatat semua proposal dan pelaksanaan daripada uji klinik, dan ini tidak dilakukan. Saya sudah mengecek ke registrasi, tidak ada, sehingga kita tidak tahu bagaimana protokolnya, ya kan. Protokolnya adanya mungkin pada peneliti maupun pada Badan POM. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana pelaksanaannya, ya, bagaimana pelaksanaannya, apakah ada data monitoring safety board yang ditunjuk. Karena ini penelitian pada manusia, itu harus ada kehati-hatian. Dan kemudian juga kalau ada perubahan-perubahan protokol, itu harus diajukan atau direview oleh panitia kode etik. Saya mendengar bahwa ada melibatkan orang-orang tanpa gejala ketika dalam pelaksanaannya. Ya, ini yang juga perlu diperhatikan, bahwa kita belum melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan yang sesungguhnya, karena standar pelaporannya itu belum memenuhi syarat daripada standar yang baku yang menurut konsort. Konsort itu konsorsium untuk clinical trial yang sudah membuat bagaimana laporan clinical trial itu harus detail dan dilaporkan item per item. Dan kemudian bagaimana data itu dianalisis. Dan data analisis itu harus terbuka datanya, sehingga kita bisa mengevaluasi lagi bagaimana analisis data tersebut, dan kemudian dengan demikian kita bisa mengevaluasi secara independen atau terbuka apakah cukup valid, apakah tidak ada comparison bias, tidak ada yang dapat obat sama yang dapat obat yang standar itu ada 2 kelompok yang berbeda. Kalau berbeda mungkin kelompok itu berbeda karena karakteristik kelompoknya yang berbeda, bukan karena efek dari obatnya. Dengan demikian maka kesimpulannya akan menjadi valid kalau kita benar-benar bisa mengevaluasi semua, karena memang harus terbuka. Dan selama ini belum terbuka dalam pengertian dievaluasi terbuka oleh dunia ilmiah. Mas Pandu, kehadiran dari obat ini sempat juga memancing komentar dari masyarakat, terutama di media sosial. Ada yang menarik adalah masyarakat menyoroti dari sisi lainnya. Ada mungkin unsur persaingan antara universitas dalam hal ini. Mas Pandu melihatnya seperti apa? Saya nggak melihat bahwa ini adalah bukan kompetisi universitas, tapi sebenarnya adalah bagaimana suatu riset, baik riset yang sifatnya penelitian eksperimental pada obat, ya kan, bukan hanya obat ini saja yang sekarang sedang melakukan riset. Ya, banyak riset yang sedang dilakukan di Indonesia sifatnya terbuka, termasuk riset terhadap uji vaksin, itu juga harus terbuka. Jadi juga riset yang multi-center bersama dengan WHO tentang solidarity clinical trial, itu pun juga terbuka. Sehingga dengan keterbukaan ini sebenarnya kita bisa mengevaluasi dan transparansi supaya benar-benar terjaga. Kalau memang betul-betul bermanfaat,
memang manfaat itu kita bisa yakini betul ada. Baik, Mas Wawan juga mungkin bisa berikan tanggapan selaku Jubir BIN yang juga merupakan lembaga yang terlibat dalam penelitian obat ini bersama dengan TNI Angkatan Darat dan juga Universitas Airlangga. Mas Wawan, karena sudah kita dengarkan tadi dari para narasumber lainnya ada keraguan yang menilai bahwa tidak ada keterbukaan, kemudian tidak ada registrasi internasional, kemudian juga standar pelaporan juga belum terpenuhi, jurnal internasional bereputasi seharusnya ada di situ juga belum ditemukan hingga saat ini. Tanggapannya Mas Wawan? Ya, semuanya berlangsung ya, karena ini kondisi darurat. Kalau misalnya tidak darurat mungkin waktunya juga akan panjang. Jadi ini kan memang perintah Presiden untuk mengambil langkah-langkah cepat. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini memang seluruh dunia belum punya obat. Oleh karenanya, karena perintah ini juga harus terus kita tindak lanjuti, para pakar kita hadirkan, memang kita undang di BIN, kemudian juga para ahli virologi, kemudian universitas-universitas yang memiliki fakultas kedokteran maupun farmasi, kemudian juga lab terkemuka di Indonesia dan rumah sakit rujukan, semua kita ajak untuk bekerjasama karena memang kita butuh waktu cepat dan negara-negara lain juga lockdown, sehingga kesulitan ini tetap kita tembus. Bahkan kami pihak BIN juga lakukan rekrutmen tenaga medis baru yang untuk bisa melakukan gerakan cepat dengan melakukan rapid test maupun PCR dan membuat laboratorium mobile. Nah, ini semua kita ingin kita masuk ke semua wilayah-wilayah zona merah. Nah, dari sekian banyak yang kita kerjasamakan, baik lab maupun universitas maupun juga rumah sakit rujukan dan para ahli virologi yang kita kumpulkan itu, ternyata memang pihak UNER ini lebih cepat ya melakukan langkah-langkah dan melakukan uji dari obat yang memang sudah ada di pasaran untuk dilakukan kombinasi gitu ya, sehingga obat ini bukannya baru tapi ini ada satu kombinasi dan memang sudah diuji cobakan. Pada waktu itu sudah juga kita sampaikan kepada BPOM dan BPOM memang memberikan surat untuk dilakukan uji klinis dan uji klinis juga dilakukan, dan ini uji klinis yang ketiga kepada para penderita baik yang di Surabaya dan sekitarnya, kemudian di klinik BIN sendiri maupun di TNI AD ya, jumlahnya sudah di TNI AD juga sudah 1.308 kemarin dan alhamdulillah juga sudah menunjukkan hasil yang bagus ya, di dalam tempo ada yang 24 jam, 48 jam dan 72 jam itu bisa sembuh negatif ya. Kemudian juga yang di BIN juga sama, demikian juga yang di UNER dan rumah sakit di kota-kota lain yang ada di Jawa Timur misalnya. Ini soal yang lain-lain dan seterusnya segera akan menyusul dan bola ada di tangan BPOM untuk tindak lanjut, sehingga kami ini soalnya kewenangan dari BPOM ya, kami menyerahkan sepenuhnya segala penilaian dan verifikasi maupun apapun yang menjadi kewenangan dari BPOM itu kita persilahkan karena kita secara prinsip tunduk pada aturan yang ada gitu. Begitu nanti BPOM memberikan lampu untuk tindak lanjut yang lebih tinggi, ya kita juga begitu. Artinya kalau secara prosedural tidak ada step yang dilewati ya Mas ya, hanya waktunya dipercepat seperti itu. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi Mas Wawan. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kami akan perpanjang lagi perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.